Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Yildi Saputra. Saya mahasiswa kriminologi dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang bentuk-bentuk kejahatan terorganisir di dunia. Di sini saya akan mengambil kasus yaitu tentang perdagangan manusia atau human trafficking. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian trafficking. Trafficking adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang menyangkut kekerasan fisik, mental, dan seksual. Trafficking merupakan penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya. Penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran manfaat untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan, atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari trafficking. Dampak dari trafficking tersebut ada dua. Yang pertama dari segi fisik. Korban perdagangan manusia seringkali terjangkit penyakit. Selain karena stres, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Selanjutnya dampak yang kedua yaitu dari segi psikis. Mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi dari masalah perdagangan manusia di Indonesia. Solusi pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan pemuka agama dan pemerintah. Solusi yang kedua, memperluas tenaga kerja, fokus pada program usaha kecil menengah atau UKM, serta pemberdayaan perempuan. Solusi yang ketiga, meningkatkan pengawasan di setiap perbatasan NKRI serta meningkatkan kinerja para aparat penegak hukum. Solusi yang keempat adalah memberikan pengetahuan dan penyuluhan seefektif mungkin kepada masyarakat. Perlunya diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah yang rutin mengenai perdagangan manusia kepada masyarakat. Solusi yang kelima atau yang terakhir adalah berperan aktif untuk mencegah. Setelah mengetahui dan berusaha berbagi dengan masyarakat yang lain, kita juga dapat berperan aktif untuk menanggulangi permasalahan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelanggaran nilai masalah sosial trafficking. Yang pertama, keharmonisan keluarga. Yang kedua, anggapan manusia lebih rendah kemuliaannya daripada binatang. Yang ketiga, kebahagiaan lahir dan batin. Yang keempat, nilai-nilai kesusilaan. Yang kelima, norma hukum. Yang keenam, nilai agama. Dan yang terakhir yaitu nilai sosial. Kemudian selanjutnya, perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap masalah sosial trafficking. Perhatian masyarakat yang pertama yaitu contohnya orang tua selaku masyarakat di sini pun bertanggung jawab harus memberikan kehidupan yang layak, pendidikan yang optimal, kasih sayang dan perhatian penuh terhadap anak-anaknya, memberikan pelajaran agama sedini mungkin. Selanjutnya, perhatian pemerintah. Yang pertama, gencar dilakukan adalah melakukan kerjasama lintas sektor dengan LSM yang peduli terhadap masalah tersebut. Yang kedua yaitu adanya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai focal point-nya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kasus trafficking di Indonesia. Data dari International Organization for Migration mencatat bahwa hingga April 2006, jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus. Dengan rinciannya, 88,6% korbannya adalah perempuan, 52% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1% dipaksa melacur. Dari permasalahan di atas, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa
Perhatian masyarakat terhadap masalah trafficking ini ialah dengan cara mengadopsi anak-anak yang tidak memiliki keluarga, melakukan pengawasan yang ketat terhadap anggota keluarga, dan melakukan aksi solidaritas upaya stop human trafficking bersama-sama. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah ini dengan cara menjalin kerjasama dengan LSM yang menangani masalah ini. Kemudian pemerintah membuat berbagai undang-undang yang melindungi hak anak-anak dan perdagangan manusia, serta adanya organisasi dunia PBB yang ada dalam ILO membuat suatu aturan tentang seks manusia dalam pasal 21 konvensi ILO. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.